Sahabat Shalom, bertemu kembali dengan ET Pusat. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran Amanat Agung yang kedua, yaitu ayat yang kedua. Dan kita masih akan menggunakan metode SST, yaitu semua sesuai teks. Nah, kita akan melanjutkan di ayat 19, dan mari menyimak dan mari belajar bersama-sama. Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin. Yang Tritunggal itu ya. Jadi di dalam Amanat Agung pun ada Tritunggalnya. Tapi Tritunggal yang versi saya, versi ET tidak akan pokoknya beda lah dengan segala yang diajarkan di STT gitu. Jadi itu bagi saya itu pengetahuan rahasia, jadi nggak akan saya buka secara vulgar gitu. Jadi saya untuk yang komunitas internal akan saya sudah saya jelaskan di komunitas internal itu tentang ini gitu. Baik, jadi itu ya, jadi ayat 18-nya beda sekali dengan segala terjemahan apapun, termasuk teks Yunani. Itu. Kemudian kita lanjut ke ayat 19. Jadi di ayat 19 ada kata go, pergilah. Jadi semua terjemahan sama sih. Nah, ini sedikit karena ini daripada kita nanti tidak selesai untuk satu sesi ini, tentang kata pergilah. Jadi kata pergilah ini kadang ini sebenarnya topik yang ini sih, topik sisi gelap pemuritan atau sisi kelam pemuritan, yaitu mereka lupa amanat agung tentang kata pergilah ya. Jadi saya akan bold supaya jelas. Jadi kata pergilah ini ada dipraktekkan atau sebenarnya dituliskan jelas kata pergi, tapi secara praktek banyak orang yang katanya mengaku gereja besar, gereja paling benar, paling pinter. Jadi kalau khotbah banyak nyerempet filsafat yang tinggi-tinggi, yang terkesan orang yang khotbah jadi nampak pinter. Terus kalau khotbah meledak-ledak, suaranya kenceng, marah-marah, menuduh yang lain sesat. Padahal mereka nggak pernah ke kampung-kampung menjangkau orang miskin. Nol. Mereka cuma berani di kota, gerejanya megah, kalau ngadain acara ya biayanya tinggi, di tempat-tempat eksklusif. Pokoknya orang-orang kaya lah, orang-orang kaya, orang-orang intelektual, orang pinter itu yang mulia, orang-orang mulia. Tapi mereka nggak pernah pergi, mereka enjoy di zona nyaman. Gereja besar di kota, di desa nggak ada satupun. Mereka nggak berani masuk desa. Jadi mereka cuma berani ngundang orang. Jadi saya kadang heran sama pendeta-pendeta seperti ini. Orang-orang mulia, pinter-pinter, Alkitab, gelar teologi 1, S2, S3, doktor, profesor, tapi prakteknya nol, gak pernah pergi. Ngapain ngundang orang? Ngundang pun kasih duit gitu ya. Coba kalian gak ngasih duit, apa mereka mau datang? Kagak. Nah, padahal di ayatnya ini jelas, pergilah, kamu pergi. Bukan kok kamu nunggu orang, ngundang orang, itu salah. Itu bukan pemberitaan kabar baik. Kalian tidak membawa kabar baik. Jadi kalian hanya konser aja, pertunjukan. Undang orang untuk nonton
khotbah, bukan mengkhotbahi sebenarnya itu nggak sesuai ciri-ciri amanat agung. Pergilah, kalian harus pergi. Berarti kalau kalian pergi itu ya buktikan kalian itu pergi ke orang-orang yang membutuhkan. Bukan orang-orang kaya. Ngapain kalian itu sudah cukup kaya, duit banyak, pinter-pinter, tapi cuman keluar debat aja, praktek. Penjangkauanmu mana? Daripada bikin debat supaya kalian nampak pinter, pendeta A lawan pendeta B, uang kalian dan tenaga kalian untuk debat itu mbok bikin biaya ya. Jadi ini mulu pikiranmu dipakai gitu loh, duitmu gede untuk KKR, untuk debat, kasihlah ke ngirim misi ke kampung. Kirim misi ke kampung, biaya satu pendeta, satu suku terpencil yang orang-orang berani mati gitu, katanya harus begitu kan kalau misi. Di Indonesia saja orang-orang Eropa bermisi itu berani mati. Kalian ngakunya keturunan Luther, kayak keturunan reformasi, kayak nggak pernah berani pergi, itu gimana? Sending Eropa itu berani pergi dari kemuliaan budaya Eropa yang enak ke Jawa. Kadang heran itu sama orang-orang yang suka mengklaim nama-nama besar tapi perilakunya nggak mencerminkan orang yang diklaim itu. Itu ngapain itu keluar-keluar begitu, buang-buang energi. Itu ya, pergilah. Jadi kata pergilah kan saya bahas. Kalian nggak berani pergi kok. Jadi kalau kalian menentang amanat agung yang katanya pergilah, tapi kalian nggak pernah pergi, terus kalian ngaku umatnya Tuhan Yesus Kristus, bahkan senang banget menggunakan kata Tritunggal dasmu gitu. Jadi kalau ngomong Tritunggal tapi nggak menaati kata pergilah, itulah your head. Kalian harus pergi. Kalau nggak berani pergi, jangan mengklaim kalian menaati amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Yesus, muridnya Masiah, muridnya Yosua Masiah. Nah, itu pemahamannya. Jadi kata kuncinya adalah kata pergilah. Oke, kita lanjut kata selanjutnya. Jadi kalau ada pendeta terus kerjaannya cuma debat, tolong jemaatnya menasihati, Pak Pendeta, itu banyak orang miskin di kampung, Kak. Bapak kok nggak pernah mengunjungi? Bapak cuma memberitakan kabar baik untuk orang-orang kaya dan orang-orang pintar. Kenapa tidak menuruti Yesaya, hamba Tuhan yang menderita, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang nggak pinter. Kalau kalian bener-bener pintar, kalian tuh bisa ngajarin orang bodoh, IQ jongkok, jadi pinter. Kalau cuma nantang debat, ngajarin orang yang sudah pinter, kalian tuh nggak terlalu bermanfaat, masih kurang pinter lah. Jangan mengklaim orang pinter, jangan bangga dengan filsafatmu itu. Oke, kita lanjut selain kata pergi. Nah, therefore, go therefore, maka pergilah. Tadi ya sudah saya jelaskan. Teach, talmid. Nah ini
teach, ajar. Makanya nanti di dalam bahasan topik selanjutnya akan ada bahasan ajar, talmid, dan murid. Jadi nanti kita akan bandingkan kata murid dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Indonesia, murid, siswa, pelajar. Dalam bahasa Inggris yang saya agak emosi, marah ya kalau dikit-dikit disciple. Padahal di dalam bahasa Inggris nggak hanya kata disciple, tapi kenapa begitu getol dengan kata disciple dan disiplin. Nanti kita bahas. Nah itu nanti hubungannya juga dengan sisi kelam pemuritan. Nah, itu. Ini kita belum bahas banyak. Ini baru amanat agung ya. Jadi nanti akan ada pengulangan tentang hal yang saya bahas itu. Talmid, TLMD, talmid itu ya. Talmid di Aram, talmed ya samalah. Konsonannya sama. Yang penting kalau konsonan sama. Nah, jadi di Aram talmed konsonannya sama lah. Jadi kalau konsonannya sama itu kita bisa yakin artinya sama. Kalau sama-sama semitik. Jadi kalau Aram, Yunani, Aram, Ibrani konsonannya sama, artinya sama. Talmid, talmed sama. Itu vokalnya nggak terlalu penting. Jadi ajarlah, go therefore and teach. Pergilah dan ajarlah. Muridkanlah, nah itu teach, muridkanlah. Jadi kata murid dan talmid itu lebih pas sebenarnya. Kemudian all, segala, jadi segala. Muridkanlah atau ajarkanlah segala. People, bangsa, jadi segala bangsa. Itu. Jadi ajarlah atau muridkanlah segala bangsa. Ajarlah segala bangsa gitu. Tadi teach ya, ajar, talmid. Ajarlah segala bangsa. Jadi pergi. Jadi kalau kamu nggak pergi terus mengajar, kamu kurang lah. Pokoknya jangan mengklaim sudah sukses menjalankan amanat agung. Jadi go therefore, pergilah, maka pergilah, ajar segala bangsa. Kemudian baptis, kata ya itu udah, saya nggak akan banyak bahas itu. Nggak masalah dengan baptis, cuman alergi aja kalau ada yang debat gak mau tuh baptis satu harus selam, satu harus percik gitu. Padahal itu sama-sama nggak sesuai juga gitu. Aslinya di PB itu kan dicelup di sungai, kalian selam di kolam. Kamu pikir itu sama gitu. Jadi kadang orang sok-sokan paling bener, tapi bentuknya pun nggak sama dengan yang asli. Aslinya tuh nyelam di sungai, tapi kalian selam di kolam gitu. Jadi kalau mau terus kemudian kalian mengkritik, mengatakan sesat yang baptis percik, lah sama-sama beda kok. Kamu kira baptis selam di kolam sama baptis percik itu lebih mulia? Seakan-akan yang baptis selam di kolam itu lebih suci, lebih bertumbuh, lebih lahir baru gitu kan, atau lebih ngeroh daripada yang baptis percik. Belgedes itu ya. Saya baptis percik santai. You mau nantang bahasa lidah ya, saya silakan, nggak masalah. Baptis percik bisa berbahasa lidah, yang asli tentunya, nggak kayak kalian yang laba-laba sandal jepit, laba-laba rugi-rugi ya. Terus kita lanjut mana tadi? Baptize, oke, baptize sudah saya bahas. Dia itu, atau enun ya.
istilah dia. Jadi ajarlah segala bangsa, kemudian baptiskanlah. Jadi ajar, baptiskanlah dengan nama dia, atau dengan nama ya, name. Sem ini Ibrani juga sem sama dengan nama. Jadi semu, sem nama, B-nya bisa dengan, bisa di. Jadi terjemahan dari bet di prefix itu bisa di, bisa dengan, tergantung konteksnya. Nah, dengan nama Avo, Bapak. Jadi dari depan Ovi ya, ini Avo. Kata dasarnya sama, Alef dan Bet, Aba, Bapak. Oke, baptislah mereka dalam nama Bapak. Kemudian San dan Viro, wa Viro. Kenapa wa Viro? Karena ada kata bar di sini. Jadi kata dasar kata anak untuk bahasa Aram adalah bar. Jadi salah satunya di PP banyak itu, bar Yesus, anak Yesus. Jadi orang ini punya bapak bernama Yesus. Nah, tapi ini Yesusnya harusnya bukan Yesus. Yesus itu kan bahasa Yunani. Jadi bar Yesua, nah, itu, atau bar Yehosua itu lebih tepat. Atau misalnya pemimpin pemberontakan di abad ketiga, abad kedua atau ketiga itu, Simon bar Kokba, Simon anak Kokba, Simon ben Kosiba, Simon anak Kosiba gitu. Nah, ini tentang nama Aram dan Yunani saya bahas sedikit ya. Jadi kadang di orang-orang yang nggak ngerti triple language, jadi di Alkitab PB, tradisinya orang Yahudi saat itu adalah orang punya 3 nama. Ibrani Simon, Aram Kefa, Yunani Petrus. Jadi 3 nama 1 orang. Lalu ada yang akal-akalan bikin doktrin Saulus, bertobat dan berganti nama Paulus. Ini kurang pemahaman. Kata Saulus itu salah. Jadi kalau ada bahasa terjemahan manapun ya, kadang lucu membaca kata Saulus. Kenapa? Saul itu bahasa Ibrani, tidak pas ditambah kata us yang berarti bahasa Yunani. Beda dengan Paulos, karena Paulos, Petros itu akhirnya os atau versi lainnya us dibacanya. Jadi Yesus itu sama. Paulus. Nah itu. Tapi kalau Saul ditambah us jadi Saulus, nah itu kadang heran sama penerjemah itu. Nah, kita nggak tahu versi Aramnya atau Paulus itu kata apa ya. Tapi yang kalau menurut saya Paulus itu kata Yunani. Nama Aramnya kita nggak tahu. Jadi Saul nama Ibrani, Paulus nama Yunani. Kita lihat di kitab Para Rasul, Paulus bisa berbahasa Ibrani dan Yunani. Kata bahasa Ibraninya bisa saja itu adalah bahasa Aram, dialek Aram saat itu. Karena saat itu orang nggak terlalu pusing pembedaannya. Ya, jadi yang disebut bahasa Ibrani ya bisa bahasa Ibrani yang sama seperti bahasa Ibrani yang sekarang, yang modern, tapi juga bisa bahasa Aram dialek Yerusalem gitu. Tapi yang jelas ketiga bahasa itu masih ada. Kenapa? Karena ada bukti. Saya tadi sudah bahas nama Bar Kokhba tadi. Dia pemimpin pemberontakan Israel terhadap Roma, dan dia pernah menulis surat di dalam bahasa Ibrani kolokual. Jadi pemendekan kata itu adalah ciri khas bahasa yang aktif dipakai. Jadi hasmai menjadi hasmai. Jadi ada pemendekan kata, dipercepat kali. Jadi itu berarti bahasa Ibrani masih dipakai sampai abad 2 dan 3 di Israel. Jadi kalau yang ngomong cuman bahasa Yunani yang paling otentik, kalian kurang belajar. Karena di PB pun banyak kata Aram dan Yunani.
Coba itu Masyah disalib dan dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu bahasa apa? Kalau bahasa Aram tuh harusnya ya, saya pernah lihat videonya orang yang bisa berbahasa Aram. Eloi, Eloi, Alahi sebenarnya, bukan Eloi. Jadi kalau Eloi itu bahasa Ibrani. Jadi Alahi, Alahi, lemana sabachthani. Jadi lamanya itu kalau dalam bahasa Aram lemana, itu Aram. Jadi Alahi, Alahi, lemana sabachthani. Kalau bahasa Ibrani Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa, berarti ya Yesusmu itu yang kau duga pemuja bahasa Yunani, dia mengucapkan bahasa Ibrani ketika itu. Jadi ingat, Masyah berbahasa Ibrani fasih. Kenapa? Dia rabi, dia orang Farisi, rabi. Dia sebutannya rabi. Jadi kalau bahasa Ibrani ya fasih lah. Terus di PP juga banyak bahasa kata Aram. Raka yang oleh Elan disebut kafir, yang harusnya nggak kafir itu. Kafir itu istilah Islami, nggak cocok. Raka itu bahasa Aram. Talitakum Aram kan. Hakal dama itu Aram atau Ibrani. Nah, itu loh yang kadang orang sembrono gitu ya, orang khotbah pendeta itu sembrono itu. Jadi jangan sembrono kalau mau khotbah. Kalian kan sudah diajari yang namanya, yang katanya eksegesis gitu, tapi kalian cuman senang bangga dengan istilahnya, tapi nggak, kualitas eksegesis kalian nggak sebagus yang kalian kira. Itu ya, di Bar anak, jadi nama Avo bapak, Bar. Kemudian Beruho, Veruah dan Roh, Bapa, Anak dan Roh. Jadi itu segala otoritas di langit dan di bumi telah Bapa berikan kepadaku. Jadi strukturnya adalah verb verb subjek objek gitu ya. Jadi beri, aba, son atau anak, ben gitu kan. Jadi Bapa mengirim, Bapa mengirim otoritas itu ke aku, ke anak. Gitu ya. Jadi itu pemahamannya. Kemudian tadi ajarlah segala bangsa dan baptislah gitu. Jadi kata murid yang dipakai di dalam bahasa Aram Pesita adalah talmid. Jadi kata apa ini? Apa ini tadi, mendekati mereka. Jadi kalau LAI menerjemahkan segala, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu murid, terjemahnya murid. Nah, bahasa Aram Talmid, bahasa Ibrani Talmid. Nah, itu murid. Jadi ET akan pakai kata Talmid, lebih apa ya? Lebih dominan atau lebih intensif daripada kata yang sok Inggris itu, pemuridan dari Amerika ini, disciple. Berarti ET nggak terlalu cocok dengan orang-orang pemuja disciple dan disiplin. Jadi ET tidak akan bangga dengan disiplin rohani. Cara ET nggak seperti itu. Jadi kalau orang-orang lain bangga, disiplin rohani, tiap pagi berdoa pagi, saat teduh, kalau malam doa syafaat, nanti ada jadwal PA, jadwal nulis keuangan,
jadwal mendoakan ini, mendoakan itu. Saya nggak menyalahkan, itu praktek, salah satu praktek. Tapi kalau orang bangga, maksudnya begini, ini sisi gelap pemerintahan juga. Wah, saya sudah disiplin, tiap hari berdoa, saya pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Not quite as simple as that. Tidak sesederhana itu. Kalian bisa saat teduh doa ya, bisa doa rutin tiap pagi selama setahun tanpa bolong gitu istilahnya, tanpa jeda sekalipun, tanpa cacat sedikit pun. Terus kemudian kalian bangganya minta ampun sebagai murid Yesus yang paling soleh gitu ya. Terus kalian mencibir orang-orang yang tidak punya disiplin rohani. Nanti dulu, jangan kira kalian sudah perfecto, itu enggak. Kenapa? Karena kata asli, ingat ya, kata asli, bahasa asli iman kalian, juru selamat kalian itu bukan disiplin untuk amanat agung, tapi talmid. Sesi sendiri akan ada pembahasannya, tapi teasernya akan saya bahas di sini. Karena harus studi kata Ibrani kuno, jadi panjang nanti. Jadi ya, talmid bukan disiplin. Jadi kalau yang itu loh yang para church ya, apa itu, gereja pemuritan itu. Jadi bukan gereja tapi memuridkan. Padahal seharusnya itu yang murid itu gereja. Jadi kalian para church, lembaga pemuritan, dengar ya omongan saya. Kalian itu hadir karena gereja tidak berfungsi secara benar. Yaitu apa? Memuridkan. Tapi kalian jangan berlagak sok suci begitu. Sekarang produk-produk kalian, murid-murid kalian itu harus dididik untuk membangun gereja. Lah kok malah kalian ambil jemaat gereja itu, itu kalian tuh punya otak kan, punya pemikiran itu. Dipakai gitu loh. Dipakai untuk belajar amanat agung yang benar. Murid-murid Masiah, Yesusmu itu kepala-kepala gereja, bukan para church. Para church itu harusnya nggak ada. Harusnya kalian memuridkan itu di gereja. Kalau ada pendeta yang kualitasnya kurang, memang nggak bisa memuridkan, ya kalian bantu para pendeta itu muridkan jemaatnya. Tapi ya jangan diambil jemaatnya, itu bukan jemaat kalian. Nah itu nanti sisi gelap pemuridan juga. Termasuk ini, kalau kalian kan pemakai Alkitab LAI ya. Alkitab LAI nuliskan kepadaku. Walaupun nanti kita akan lihat presiden seperti apa. Ku-nya kepadaku. Jadi muridku di sini kepadaku, kuasa kepadaku dan menjadikan muridku. Jadi kalau kalian menghafalkan Amanat Agung versi TBI LAI, kalian dituliskan jelas di situ menjadi muridku, K-nya huruf besar. Terus kalian mengklaim murid-muridmu itu muridku, ini muridku jemaatku. Itu kan salah. Kalian itu sedang dipanggil untuk membuat jemaat itu menjadi muridnya Yesus. Muridnya, kalau kamu saya fokus ke gereja Yunani, saya nyebut Yesus, kepada Yesus. Jadi orang-orang yang kamu didik itu harus jadi muridnya Yesus, bukan muridmu. Kalau muridmu ya member, pantas kalau akhirnya dia niru kamu, cara berdoamu, cara disiplinmu,
cara berjalanmu, cara bicara, cara mendengar, cara berpikir plek sama persis sama kamu itu wajar, karena kamu punya konsep jadikanlah semua bangsa muridku, kayaknya kecil. Sedangkan Alkitab kalian pakai itu TBRI kayaknya besar. Dari situ aja kalian gak konsisten dengan ayat yang kalian pakai. Ini loh, ini contoh. Jadi memuridkan itu sesuai teks lah. Kalian sedang memuridkan kepada siapa? Ya, kita akan lanjut sebentar untuk menyelesaikan lah, setidaknya ya mungkin baru setidaknya sampai oke lah gini lah. Jadi kita akan hanya bahas 18 dan 19, tapi saya akan bahas beberapa hal tadi. Jadi kita sudah oke ya. Jadi kita sudah banyak bahas tentang, saya ulangi ya dari awal, dari 2 ayat, yaitu ayat 18 dan ayat 19. Itu pemahamannya kira-kira seperti ini, tadi saya rangkum kembali ya. Ayat 18, kemudian ayat 19, sebab itu atau therefore, oleh karena itu, pergilah, ajarlah segala bangsa, gitu kan. Muridkanlah dan ajarkanlah itu sama. Muridkanlah segala bangsa bisa, ajarlah segala bangsa bisa. Karena dalam bahasa Semitik, Ibrani atau Aram itu satu kata. Jadi memuridkan itu mengajar, bukan mendisiplin, beda. Dan baptislah mereka dalam nama Besem, nama Avo, Viro, Beviro, dan anak. Wiruko itu kan. Jadi nama Bapa, Putra, Roh. Itu ya, itu bahasan kita. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang tersembunyi, rahasia. Kenapa? Karena nggak pernah belajar dari teks-teks yang otentik. Di pesan saya malam ini seri pertama dari seri pemuritan, baru bahas 2 ayat ya, dari 4 topik yang sebenarnya saya siapkan untuk sesi 1, tapi ternyata memang nggak akan selesai dalam 1 sesi. Jadi baru 2 ayat. Nanti minggu depan kita akan selesaikan untuk pemahaman Amit Agung yang selanjutnya dari Pasita. Jadi untuk 18 ayat 18 dan ayat 19 sudah selesai, saya anggap selesai. Silahkan direnungkan, silahkan dipikirkan. Untuk komunitas ET ini guidelines ya, ini guidelines garis besar yang bisa menjadi bahan pelajaran. Silakan dipertimbangkan, silakan direnungkan, silakan dipelajari sendiri. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup, bisa japri, dan biasanya akan saya buka di grup juga tentang cara belajar, tentang tools. Saya akan lebih senang jika seharusnya jadi tool tadi, alat-alat tadi saya buka itu biar orang belajar mandiri. Jadi pemuritan ET itu mencerdaskan, memberi bahan, memberi kail supaya kalian bisa mancing, bisa makan sendiri. Itu bukan untuk membodohi supaya kalian kagum kepada ET atau kepada saya, itu nggak penting itu. Saya nggak merasa butuh itu ya. Jadi kalian bisa belajar dan memahami kata Talmud itu. Nanti kita bahas di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kita punya pemahaman kata Talmud dalam
versi Ibrani kuno itu indah sekali. Itu teaser ya, ini pokoknya indah sekali. Jadi kata Talmud ini memberi kita perspektif yang apa ya, yang jauh lebih dalam daripada kata disiplin. Makanya saya nggak terlalu senang doktrin pemuridan berbahasa Inggris dari para bule-bule yang sangat kental dan kata disiplin. Itu nggak mengakui disiplin itu sebagai fondasi pemuridan tunggal. Itu ngapain itu kan? Kita itu beriman kepada Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya orang Eropa, bukan Tuhannya orang Inggris. Tuhan Abraham tidak ngajarin pakai bahasa Inggris kepada orang Israel. Jadi kalian yang mulia, yang pinter, yang IQ-nya kumlot, lulusan STT yang pinter-pinter, STT yang bukan hanya STT yang dianggap apa ya, ecek-ecek gitu kan. Lulusan STT yang wah, yang grade-nya tinggi, yang bangga sebagai lulusan alma mater A, alma mater B, terus gereja kalian bermerek gitu kan, bermerek, terkenal gitu. Jadi kalian harus konsisten dengan merek terkenalmu itu, dan seharusnya kalian itu memahami, use your brain, gunakan pemikiran bahwa Tuhannya Abraham itu tidak menggunakan bahasa Inggris saat ngajari PL maupun PB. Pakai bahasanya orang Israel, bahasa Semitik. Bahkan nama Adam pun Ha-Adam, the man, manusia, itu bahasa Semitik, bahasa Ibrani kuno, dengan usia 5778, atau mungkin ya itu kira-kira pakai kalender orang Yahudi ya. Itu. Jadi kalau memuridkan, dasari pakai amanat agung yang benar, yang sesuai teks. Makanya di ET kami orang-orang sesat sesuai segala sesuatu, segala ajaran. S sesuai, T sesat. Jadi ST sesat, segala sesuatu sesuai teks. Kenapa? Saya berani menunjukkan teksnya, kayak saya tunjukkan Pescita tadi, saya tunjukkan kamus bahasa Yunani, teks, ada dasar teksnya. Jadi kalau midras harus ada dasar teksnya. Itu jadi tidak seperti tidak seperti yang ajaran-ajaran tidak bermutu gitu, yang cuman berani filsafat, berani tafsir, tapi nggak berani pakai teks asli. Padahal orang pinter, lulusan STT yang tenar dianggap wah gitu, tapi malah hobinya cuman filsafat. Kadang khotbah nggak pernah buka ayat pula, cuman menurut buku ini, menurut tokoh ini. Kalian itu bikin khotbah kok nggak bermutu gitu. Bikin khotbah itu ya sesuai teks gitu, sesuai dasar ayatnya di mana, kalian nafsirnya gimana dari ayat itu kan, studi kata kayak gitu. Itu kalian yang pinter aja nggak bisa, apalagi yang nggak pernah sekolah itu. Mending yang nggak pernah sekolah tapi belajar pakai teks, daripada kalian sekolah teologi tapi khotbah kok nggak bermutu gitu. Itu ya pelajaran sahabat pada malam hari ini. Ingat lagi pesan saya, belajarlah amanat agung dengan benar dan praktekkan sesuai dengan teksnya. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Kalau masih mengaku Kristen, kalau masih ngaku umatnya Yesus Kristus. Kalau kalian gereja Yahudi,
kalian juga harus tinggalkan yang mistik-mistik itu, tinggalkan kabalah, tinggalkan gematria. Gematria ada, jadi Alkitab memang ada kode-kode ya, tapi jangan dibalik. Ini saya sekalian ya, sedikit teaser tentang gematria yang nggak bermutu itu, termasuk kabalah. Kalian tuh nggak ngerti ya bahwa kalau kalian pakai kitab Asuri untuk ngitung-ngitung doktrin, kalian tuh lupa atau kalian tuh nggak pernah belajar sih bahwa Ibrani kuno itu ada satu huruf yang hilang, namanya gayin, gah, huruf gah. Ada satu huruf gah, gayin di kitab Tanakh yang kalian nggak pernah paham, yaitu ketika membahas kata gemurah. Ingat, kata gemurah itu pakai azin. Jadi kalau pakai azin dibaca amorah. Tapi kenapa LXX Septuaginta membahasnya pakai G, gah. Jadi azin kok dibaca G. Itu kalian itu orang Mesianik Yahudi itu loh, yang sok-sok meneruskan ajaran kunonya orang Yahudi. Tapi kalian pakai gematria tuh, inimu tuh loh, ini tuh dipakai gitu loh. Belajar bahasa Ibrani kuno itu yang benar gitu. Ngerti oh, ketahuilah bahwa ada huruf yang hilang. Jadi kalau kalian pakai gematria itu kalian salah huruf, salah kata. Bahkan di Arab aja masih ada huruf gayin. Nanti ada bahasan tentang itu. Jadi kenapa kalian tidak ini loh, punya otak pinter-pinter itu mau dipakai gitu loh. Sudah lulus, muridnya rabi pula, tapi heran itu, saya itu heran. Pinter tapi kok nggak terlihat pinter itu ya. Jadi saya akan sering mengkritik, membahas segala merek kekristenan dan segala sekte. Kalau kemarin saksi Yehova yang sekte saksi Yehova saja yang kalian anggap sesat, belajar bahasa Ibrani dan mengakui kesalahannya, merubah vav jadi wav, itu golongan-golongan yang mulia ini seharusnya kan lebih pintar, lebih suci, lebih apa ya, lebih soleh itu kan, lebih dekat dengan surga, lebih hamba Tuhan lah. Kalian juga harus meniru kaum sesat macam saksi-saksi SSY. Mereka mengaku salah, mau rubah nama. Kalian kok enggak? Kalian lebih pintar. Itu untuk sahabat kali ini. Demikian untuk komunitas ET, ini yang sering saya bahas. Semoga cara metode ET, metode sesat ini kalian tiru dan banggalah sebagai orang sesat. Semua sesuai teks gitu. Jadi di setiap sahabat, ya pokoknya ada kesempatan saya akan terus membuka segala informasi ini. Kalau mau butuh lebih, silahkan aktif di grup-grup ET, dan saya akan senang untuk membuka segala yang bahan yang saya miliki ke kalian. Untuk tim inti juga silahkan lebih belajar, sediakan waktu untuk belajar. Semua bahan sudah saya buka, saya copy ke kita punya folder bersama dan bisa pelajari juga gitu. Jadi pemahaman kita sangat ilmiah, ada dasar teksnya, telaah kita ada dasar teksnya dengan teks yang diakui oleh akademisi STT dan diakui di seluruh dunia. Jadi jangan ragu, fondasi kita adalah teks yang ditulis oleh orang-orang yang diwangsitkan, diilhami oleh Roh. Demikian pamitan terakhir untuk hari ini. Bila kita semua yang punya telinga mendengar,
yang punya hati juga meresapi, menerima apa yang diajarkan pada malam hari ini. Kiranya benih yang ada pada kita yang sudah ditabur pada malam hari ini boleh bertumbuh, berkecambah, disirami, disiangi, nggak ada parasit, tidak ada hama, tidak ada gulma, tapi bertumbuh dengan benar sebagai pohon yang suatu saat akan berbuah. Itu yang saya yakini. Siapapun yang punya telinga akan mendengar. Untuk semua orang calon tim ET di seluruh dunia, kalian akan mendengar suara ini. Roh kalian akan dengar, dan suatu saat kalian akan bertemu dengan tim ET di pusat. Di dalam nama Dia yang hidup, di dalam nama Dia yang selalu hidup, Dia yang Hawa dan Dia yang Hawa, yang Hayah dan Hawa, biarlah memberkati kita semua di dalam kondisi kita masing-masing. Dan di dalam Dia, biarlah kita hidup berkelimpahan dan bertumbuh di dalam kadar dan cara kita masing-masing. Menjadi murid, menjadi talmid itu berat tapi istimewa, karena kita bisa menjalani dengan penuh sukacita jika kita sudah berdamai dengan Tuhan. Demikian, selamat sahabat. Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin.